Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Bu Putri? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk selalu belajar walaupun hanya di rumah aja. Hari ini pembahasan kita adalah tentang akar pangkat 3. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang pangkat 3 bukan? Nah, pembahasan tentang akar pangkat 3 itu adalah akar pangkat 3 itu adalah suatu bilangan ya, dari suatu bilangan yang lain jika dipangkatkan 3 dapat menghasilkan bilangan itu sendiri. Tahu akar pangkat 3 itu merupakan kebalikan dari pangkat 3. Tuh, akar pangkat 3 itu dilambangkan seperti ini. Ini adalah lambang dari akar pangkat 3. Nah, jadi kemarin kan kita sudah membahas tentang pangkat 3 bukan? Nah, dengan lambang seperti ini. Ya. Nah, ini adalah akar pangkat 3. Ini adalah bilangan pangkat 3. Nah, kemudian untuk akar pangkat 3-nya itu adalah kebalikan dari pangkat 3. Maka akar pangkat 3B ya itu sama dengan A. Nah, jadi ini adalah akar pangkat 3. Sama seperti kemarin ya, akar pangkat 3 dari 125 itu adalah 5. Kenapa 5? Karena 5 pangkat 3 itu adalah 125. Dari mana dapat 125? Itu sama artinya 5 pangkat 3 ini 5 dikali 5 dikali 5. Ya, jadi 5 kali 5 25, 25 dikali 5 adalah 125. Ya, seperti itu. Nah, jadi akar pangkat 3 dari 125 itu adalah 25. Adalah 5. Akar 125, akar pangkat 3 dari 125 itu adalah 5. Nah, di pelajaran sebelumnya Bu Putri juga sudah menjelaskan tentang pangkat 3. Semoga kalian bisa hafal dan bisa mengingat pangkat 3 dari 1 sampai 10 karena itu adalah kunci. Ya. Sama seperti perkalian, kalian harus hafal perkalian 1 sampai 10. Nah, untuk pangkat 3 itu kalian juga harus mengingat pangkat 3 dari 1 sampai 10. 1 pangkat 3 berapa sampai 10 pangkat 3. Nah, itu harus kalian ingat ya. Pembahasan yang pertama itu kita akan membahas cara mencari akar pangkat 3 menggunakan faktorisasi prima. Ya, menggunakan faktorisasi prima. Apakah kalian masih ingat tentang faktorisasi prima? Semoga kalian masih ingat ya. Jika kalian lupa, akan Bu Putri bantu mengingatkan. Kita langsung saja ke contoh. Tentukan akar pangkat 3 ya, ini contoh. Tentukan akar pangkat 3 dari 3375. Oke. Nah, penyelesaiannya akar pangkat 3 dari 3375 itu kita menggunakan faktorisasi prima. Ya, ini kita bagi berapa? Yang habis. Nilai terkecil yang habis membagi 3375. Oke, di sini kita tulis 3. Ya. 3375 itu dibagi 3 maka hasilnya adalah 1125.
ya. Kemudian 1125 bilangan terkecil yang dapat membagi habis dari 1125 itu adalah berapa? 3. 1125 dibagi 3 maka hasilnya adalah 375. Oke. Nah, sekarang 375 habis dibagi berapa? Dibagi 3 lagi ternyata. Maka hasilnya adalah 125. Nah, 125 apa habis dibagi 3? Tidak, masih ada sisa koma di belakangnya. Maka 125 itu habis dibagi 5. Maka 125 dibagi 5 itu adalah 25. 25 berapa kali berapa? 5 dikali 5. 5 dikali 5 adalah 25. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa 3375 itu sama dengan faktorisasi primanya kita jabarkan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Ya, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Nah, di sini kemarin kan kita sudah membahas ya tentang pangkat 3. 3 kali 3 kali 3 itu sama artinya dengan 3 pangkat 3. Ya kan? Kemudian kali 5 kali 5 kali 5 itu sama artinya dengan 5 pangkat 3. Nah, kemudian kita cari akarnya. Akar pangkat 3, 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Itu sama artinya dengan 3 kali 5. 15. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami dari penjabaran yang pertama ini? Nah, ini adalah cara mencari menggunakan faktorisasi prima. Bu Putri hanya memberikan satu contoh saja ya. Untuk contoh selanjutnya, jika kalian belum paham menggunakan contoh yang seperti ini, kalian bisa bertanya ke Bu Putri melalui grup Telegram. Maka akan kita bahas sama-sama di grup Telegram. Nah, ini adalah cara kedua untuk menyelesaikan akar pangkat 3. Cara kedua ini adalah menggunakan daftar bilangan pangkat 3. Daftarnya seperti ini. Nah, yang harus kalian ingat itu tabel yang pertama adalah angka puluhan hasil dari akar pangkat 3. Ya. Angka puluhan hasil akar pangkat 3. Itu bilangan dalam akarnya adalah 1000 sampai 7999. Maka itu masih dengan 1. 8000 sampai 26999 itu masih hasilnya 2. 27000 sampai 63.999 itu hasilnya 3. 64.000 sampai 124 9.999 itu sama dengan 4. Nah, selain angka puluhan di atas, ya, angka puluhan hasil akar pangkat 3 itu, nah di sini juga ada akar satuan hasil akar pangkat 3. Ada angka satuan 14569 itu pasangannya tetap 14569. Nah, tapi untuk 2378 itu 2 dengan 8, 3 dengan 7, 7 dengan 3, 8 dengan 2. Nah, sebenarnya fungsi untuk tabel ini apa ya Bu Putri? Kalian pasti bertanya-tanya kan, untuk apa sih? Tapi tabel ini wajib kalian hafalkan. Wajib kalian ingat, ya. Silakan kalian catat dahulu ini di buku catatan atau latihan kalian masing-masing di buku ya. Jangan lupa kemudian kalian ingat supaya bisa lebih mudah untuk menyelesaikan latihannya nanti. Oke, kita lanjut ke contoh soal agar kalian lebih paham penggunaan dari tabel-tabel berikut ini. Nah, di sini ada contoh soal ya.
soal akar pangkat 3 dari 4096. Cara mencarinya bagaimana? Kita cek tabel tadi. Di sini kita lihat angka puluhannya. 4096. Ya, sekarang kita lihat di sini. 1000 sampai 7.999 itu masih angkanya 1. Maka 4000 juga tetap 1. Oke? Paham sampai sini? Nah, kemudian kita lihat angka di belakangnya. 6. Nah, kita lihat di sini 6. 6 temannya siapa? 6 tetap. Maka hasilnya adalah 16. Jadi 16 pangkat 3 itu sama dengan 4096. Oke? Itu untuk contoh soal yang pertama. Mungkin kalian masih bingung karena penggunaan ini juga bagi pemula atau yang baru tahu tidak bisa langsung diingat. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, kita lihat lagi contoh soal yang kedua. Itu adalah 15.625. Oke, 15.625. Sekarang kita lihat tabelnya. 15.000. Kalau 1.000 sampai 7.000 bukan ya berarti. Nah, di sini ada 8.000 sampai 26.000. Nah, berarti dia termasuk yang kedua. Ya. 15.000 itu di antara 8.000 sampai 26.999. Maka hasilnya adalah 2. Sekarang kita lihat di belakangnya. 5 temannya siapa ya? 5 itu sama dengan 5. Oke, maka hasilnya adalah 25. Jadi 25 pangkat 3 itu sama dengan 15.625. Begitu. Nah, sekarang ini adalah contoh soal yang ketiga. 32.000. Akar pangkat 3 dari 32.768. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Di sini batas akhirnya adalah 26.000, berarti dia lebih dari 26.000 kah? 32.000. Kita lihat lagi di yang ketiga. 27.000 sampai dengan 63.999. Maka dia di antara dari 27.600 dan 63.999. Maka hasilnya adalah 3. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi angka satuannya. Angka satuannya 8. Kita lihat lagi di sini 8. 8 pasangannya adalah 2. Maka di sini adalah 32. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Nah, contoh soal yang keempat ini adalah 68.921. Akar pangkat 3 dari 68.921 itu kita lihat lagi di sini. Nah, di sini 64.000 sampai 124.999 itu adalah 4. Maka 68.000 itu di antara 64.000 sampai 124.999. Maka hasilnya adalah 4. Sekarang kita lihat lagi angka di belakangnya 1. 1 di sini sama seperti di sini. 1. Maka hasilnya adalah 41. Bagaimana? Kalian sudah paham tentang mencari menggunakan tabel? Nah, untuk tabel selanjutnya kalian bisa menambahkan sendiri sampai 10. Nah, jika kalian belum paham, kalian bisa mengulang lagi video ini. Jika kalian sudah paham, mari kita